Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat selalu. Meskipun suaranya agak-agak parau, dentingan senar gitarnya juga agak fals, tapi Parimin tetap mencoba untuk mendendangkan lagu demi lagu. Ya karena dia seorang pengamen, dan dari cara itulah dia mendapatkan recehan untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Hari itu dari rumah ke rumah Parimin ngamen. Di rumah yang pertama, pemilik rumah menyodorkan uang recehan sambil bergumam, "Dah, kasih 1.000 aja lah, yang penting cepat pergi." Di rumah kedua, Parimin mendapatkan sedikit challenge, tantangan, di mana penghuni rumah mengatakan, "Satu lagu 1.000 kan? Aku punya 100.000. Nah, coba kamu ngamen menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 100 yang judulnya Muliakanlah. Seharga 100.000. Berarti 100 kali nyanyinya. Pegel ya. Di rumah ketiga, tanggapan penghuni rumah menyejukkan hati dan membangkitkan semangat juang Parimin. Sambil menyodorkan selembaran uang, penghuni rumah berkata, "Terima kasih ya Mas, nyanyinya bagus. Tetap semangat ya. Jangan lupa prokes." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi merupakan salah satu tindakan yang baik. Melalui tindakan memberi itu, mungkin seorang akan menemukan sukacita dan bahagianya. Melalui tindakan memberi yang kita lakukan, mungkin seseorang merasa bebannya berkurang. Dari tindakan memberi, mungkin juga seseorang memperoleh kecukupan. Dan masih ada lagi kebaikan-kebaikan yang menginspirasi melalui kegiatan memberi. Tapi ketika keadaan dibalik, apakah tindakan memberi itu membawa kebaikan bagi diri kita sendiri? Apakah dengan memberi kita merasa sukacita dan bahagia? Apakah dengan memberi kita tidak merasakan beban? Apakah dengan memberi kita tidak merasa kehilangan? Tindakan memberi memang terlihat sebuah tindakan yang baik dan membawa kesan tersendiri, sehingga banyak orang mau melakukannya. Namun menjadi pertanyaan, apakah tindakan memberi yang kita lakukan sungguh membawa kebaikan bagi orang lain atau diri sendiri? Seperti kisah Parimin, ternyata ada motivasi-motivasi yang berbeda di balik tindakan memberi. Memberi bukan sekedar melepaskan sesuatu yang kita miliki untuk dipindah tangankan kepemilikannya kepada orang lain. Tetapi mestinya memberi itu dibarengi dengan ketulusan dan keikhlasan. Ketika kita memberi, alangkah baiknya juga kita juga menyadari bahwa kita akan kehilangan sesuatu, tapi merelakannya. Dan inilah yang disebut pengorbanan. Ketika kita memberi, bukan hanya sekedar menjalankan perintah dan ajaran agama saja, tetapi karena jati diri yang kita bentuk seturut ajaran dan kehendak Kristus. Ketika kita memberi, hendaknya tanpa pamrih, seperti Allah yang telah memberikan berkat dan anugerahnya, namun tidak pernah menuntut dan mengungkit dari kita. Kita memberi karena bersyukur, kita memberi karena pada waktu itu kita mempunyai kesempatan untuk memberi. Bukankah segala sesuatu yang ada dan kita punyai
adalah pemberian dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi, ingatlah apa yang dinasihatkan Rasul Paulus, seperti yang dituliskannya dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang kedua, jemaat Korintus. 2 Korintus pasal 8. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang kelebihanmu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jangan lelah untuk memberi, jangan mencari pamrih untuk memberi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Engkau telah memberikan banyak hal kepada kami, berkat dan anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Keberadaan kami pun saat ini itu karena pemberian-Mu saja. Kiranya kami dapat menyatakan syukur kami dalam tindakan memberi kepada sesama kami yang memerlukan, supaya nama-Mu dapat dipermuliakan. Walaupun hanya sederhana, tetapi memberi menjadi tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.